Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Prasetyo Adi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian kualitatif saya yang berjudul Kultur Shock Pola Hidup Mahasiswa Rantau, Studi Deskriptif Kualitatif pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya. Nah, pada latar belakang, di bab 1, kultur syok atau yang sering disebut sebagai gegar budaya adalah keadaan di mana seseorang merasa tertekan dan juga merasa asing dengan budaya yang baru. Hal ini menjadi sebuah kecemasan yang berlebih jika seseorang tidak dapat menghadapi situasi tersebut. Alhasil, dengan adanya keadaan tersebut, membuat individu menjadi frustasi, stres, dan bingung dengan dirinya sendiri. Seseorang yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya akan mencari tempat terbaik untuk menjalin relasi dan juga menjadi lulusan di sebuah universitas terbaik untuk di dunia kerja nantinya. Hal ini menjadi sebuah hal yang wajar untuk setiap individu, khususnya siswa yang ingin menjadi mahasiswa, karena pastinya akan mendaftarkan dirinya untuk menjadi bagian di universitas terbaik di kota-kota besar dan universitas ternama. Universitas Negeri Jakarta salah satu kampus terbaik dan juga ditempatkan di ibu kota. Mahasiswa yang diterima pastinya tidak hanya bertempat dan mempunyai rumah di Jabodetabek atau Jakarta khususnya dan sekitarnya, yang akan tetapi banyak mahasiswa rantau di luar kota yang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Mahasiswa rantau memiliki kewajiban untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal yang berkaitan antara lain seperti komunikasi dan juga menghargai budaya setempat yang ada. Peserta didik yang telah lulus rela untuk merantau jauh dari tempat tinggalnya demi mendapatkan tempat pendidikan terbaik, dan juga keputusan tersebut memiliki argumen jikalau universitas yang bertempatkan di kota juga jauh lebih baik. Maka dari itu, hal yang dapat menjadikan seseorang dapat beradaptasi adalah proses. Hal ini tidak dapat dikaitkan dengan beberapa lama waktu yang dibutuhkan ataupun di mana lingkungan yang menjadi tempat. Ini merupakan sebuah proses mengenal lingkungan baru dan juga cara berkomunikasi yang baik antar budaya setempat dalam kehidupan sehari-harinya. Mahasiswa yang mengalami transisi dari siswa ke mahasiswa pastinya melewati masa-masa kultur shock dalam memasuki ruang lingkup yang baru. Nah, reaksi tersebut memiliki perbedaan. Ini akan menjadi sebuah proses yang rumit dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini memicu kekhawatiran individu dalam interaksi sosialnya. Hubungan antara individu akan menimbulkan hilangnya komunikasi dan juga semangat dalam sesi belajar mahasiswa sehari-harinya. Hal ini sangat mengganggu, karena proses komunikasi antar individu atau kelompok yang terjadi dalam pesan, informasi, dan juga umpan balik. Dalam beberapa hal tersebut, tidaklah pasti berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Hal ini bisa menjadi hasil yang bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan. Contoh, seperti penolakan atau ketidakpahaman yang muncul akibat kultur shock atau gegar budaya yang terjadi pada individu tersebut. Dalam menjalani proses perubahan transisi dari mahasiswa berupa kultur shock, tidak hanya berupa hal yang negatif saja. Akan tetapi, proses ini akan juga menghasilkan pembelajaran dalam kehidupan yang berkelanjutan. Interaksi berupa komunikasi dapat dipengaruhi oleh beragam dan berkembangnya setiap individu dalam hubungan dengan orang sekitar dan lingkungannya. Perbedaan budaya tempat tinggal individu yang merantau dengan budaya yang baru di tempat jenjang pendidikannya nanti akan mengacu dengan kosakata yang digunakan dan juga nada bicara. Bahasa menjadi sebuah aspek yang kompleks. Dengan luasnya arti dan makna tentang bahasa yang beragam, membuat hal positif tentang saling belajar dan juga menambah wawasan untuk memahami hubungan interaksi sosial. Beragamnya budaya menjadi sebuah persepsi dan perilaku budaya itu sendiri. Tidak hanya berkonteks verbal, akan tetapi memahami pemaknaan dalam gestur, intonasi, dan juga cara komunikasi sosial di budaya memanglah berbeda. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa setiap tempat memiliki budaya tersendiri. Maka dari itu, pentingnya memahami dalam proses adaptasi di lingkungan baru adalah wajib dan hal yang wajar. Interaksi komunikasi yang berbeda ini menunjukkan keterlibatan dalam hubungan antara individu satu dengan individu yang lain untuk menjalin sebuah komunikasi yang berhubungan. Mahasiswa yang merantau memiliki identitas yang beda.
Maka dari itu, perilaku ini akan menimbulkan persepsi dan prasangka yang berbeda jika salah satu memahami dan bertindak. Dengan adanya budaya yang muncul, membuat proses baru yang muncul saat berjalannya interaksi, kesalahpahaman ini akan terbentuk karena kecenderungan pola pikir yang berbeda. Oke, lanjut ke fokus penelitian. Fokus penelitian saya dan penelitian yang dilakukan ini berdasarkan uraian latar belakang yang tadi saya jelaskan, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana kultur syok pola hidup mahasiswa rantau. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan tujuan penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kultur syok pola hidup mahasiswa rantau. Oke, manfaat penelitian. Manfaat yang pertama adalah manfaat akademis. Manfaat akademis dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian ilmu komunikasi khususnya mengenai kultur syok. Dan yang kedua, manfaat praktis. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan para praktisi komunikasi lintas budaya. Oke, pada penelitian yang dilakukan terdapat konsep. Ya, lanjut di bab 2 masuk konsep. Oke, konsep dalam penelitian ini adalah tentang kultur shock dan komunikasi antar lintas budaya. Oke, yang pertama kultur shock atau gegar budaya adalah sebuah reaksi emosional berupa stres, putus asa, atau ketakutan yang berlebihan yang disebabkan oleh penyesuaian diri ketika memasuki lingkungan baru yang memiliki perbedaan budaya sehingga individu menghadapi situasi yang membuatnya mempertanyakan kembali asumsi-asumsinya tentang apa yang disebut kebenaran, moralitas, kebaikan, kewajaran, kesopanan, kebijakan, dan lain sebagainya. Kultur shock merupakan sebuah proses aktif dalam menghadapi perubahan saat berada dalam lingkungan yang baik dan lingkungan yang tidak baik. Contohnya seperti tidak familiar. Disebutkan Ward dalam 2001, dalam perubahan ini individu mengalami beberapa reaksi pada perasaan, perilaku, dan juga pikirannya. Hal ini terjadi karena perubahan atas lingkungan yang mempengaruhi gaya dan pola hidup individu itu sendiri. Pola hidup seseorang akan berubah jika dirinya berada di lingkungan yang berbeda. Hal ini terjadi karena kebiasaan individu akan mengalami fase adaptasi akan lingkungan baru. Adapun pola hidup individu akan merasa berubah yang signifikan dalam fase adaptasi tersebut. Perubahan sikap dalam hal perilaku biasanya suka untuk membandingkan dengan tempat atau budaya sebelumnya. Hal ini dirasakan oleh individu karena tidak secara langsung ingin kembali ke tempat sebelumnya. Kultur shock memberikan banyak perubahan pada individu yang merasakannya. Menurut buku Ward 2001, dimensi-dimensi kultur shock disebut ABC of culture shock, yaitu yang pertama, perasaan atau afektif. Perasaan sangat dirasakan oleh individu saat berada di lingkungan yang baru. Individu mengalami kecemasan, kebingungan, dan curiga terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak seperti lingkungan sebelumnya. Hal ini terjadi karena individu mengalami fase adaptasi. Adapun perasaan sedih akan muncul karena lingkungan baru yang tidak familiar. Yang kedua, ada perilaku atau behavior. Perubahan perilaku pada individu berubah karena perbedaan gaya hidup dan interaksi sosial dengan budaya dan tempat yang baru. Individu akan mengalami kekeliruan dalam pola hidup sehari-hari. Pola hidup yang berubah seperti kesulitan tidur, sakit, dan juga hilang nafsu makan. Perubahan pola hidup ini akan menimbulkan sikap yang berbeda seperti adanya kesalahpahaman dan dapat menyebabkan pelanggaran. Yang ketiga, ada pikiran atau kognitif. Pikiran sangat mempengaruhi pola hidup individu dalam aktivitas sehari-harinya. Pola hidup yang berubah karena fase adaptasi akan membuat individu akan memiliki pandangan negatif. Perasaan keanehan dalam dirinya, hal ini terjadi karena perbedaan antara tempat dan lingkungan yang baru. Adapun kesulitan dalam interaksi karena perbedaan bahasa yang berbeda dengan budaya aslinya. Oke, di bab 2 ada review literatur. Literatur yang pertama ada dari Rika Pratama dan dengan judul penelitian Komunikasi Lintas Kebudayaan dan Potensi Masalah-Masalah yang Timbul. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan komunikasi lintas kebudayaan sebagai bentuk komunikasi yang memungkinkan adanya keterlibatan dua atau lebih identitas primordial di dalamnya yang mengandung potensi-potensi masalah yang disebabkan oleh beberapa hal.
Nah, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, penelitian sebelumnya membahas tentang komunikasi lintas kebudayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang fenomena gegar budaya terhadap mahasiswa rantau yang melibatkan perbedaan dalam interaksi terhadap budaya sebelumnya dan pola hidup. Oke, yang kedua dari Vika Nurul Mufidah, Nadia Nurli Fadilah, yang berjudul Adaptasi dan Kultur Shock, Studi Kasus pada Peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Hasil dari penelitian menghasilkan bahwa bentuk-bentuk kultur shock yang dialami oleh informan secara umum tentunya akan dialami oleh semua manusia pada setiap fasenya. Akan tetapi, seluruh informan meskipun mereka mengalami kultur shock, mereka tetap dapat menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu. Nah, perbedaan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan dengan studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, yang ketiga, dari Kutsia Sri Raharjo dan Febrieni dengan berjudul Fenomena Kultur Shock pada Mahasiswa FKIP Universitas Bung Hatta. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mahasiswa FKIP dengan persentase yang didapatkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya adaptasi mahasiswa FKIP Universitas Bung Hatta, yaitu bersikap terbuka dan selalu menjadi diri sendiri selama berinteraksi dengan orang-orang lingkungan yang baru. Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan dengan studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, literatur yang keempat dari Puji Gusri Handayani dan Ferlanda Yuca, yang berjudul Fenomena Kultur Shock pada Mahasiswa Perantauan Tingkat 1 Universitas Negeri Padang. Penelitian tersebut menghasilkan data bahwa kultur shock mahasiswa yang berasal dari luar Sumatera Barat pada kategori sedang, kultur shock mahasiswa yang berasal dari dalam Sumatera Barat memiliki kategori rendah, dan tidak terdapat perbedaan kultur shock mahasiswa yang berasal dari luar Sumatera dan dalam Sumatera. Terdapat perbedaan kultur shock mahasiswa luar Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan, di mana kultur shock laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Tidak dapat perbedaan kultur shock mahasiswa dalam Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan. Ya, penelitian sebelumnya memiliki kesamaan, akan tetapi penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan dengan studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi negeri Jakarta. Oke, yang kelima dari Kutsia Sri Raharjo dan yang keenam dari Cynthia Devi yang berjudul Reaksi Gegar Budaya Orang Asing Terhadap Budaya Indonesia dalam Webtoon Next Door Country. Nah, hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa keberhasilan dalam penelitian kehidupan tradisi berbudaya dapat dilihat dengan memiliki sifat kedewasaan dalam menghadapi tradisi dari budaya yang lain. Penelitian sebelumnya membahas tentang budaya asing dengan budaya yang lokal, sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti tentang gegar budaya mahasiswa rantau. Ya, literatur yang ketujuh dari Fepis Hikmawati Ningsih yang berjudul Fenomena Kultur Shock pada Mahasiswa Perantauan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari hasil analisis data yang diambil dari lapangan perihal fenomena kultur shock pada mahasiswa perantauan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, studi kasus pada mahasiswa perantauan luar Pulau Jawa, maka diperoleh kesimpulan secara keseluruhan semua objek mengalami kultur shock. Nah, perbedaan penelitian yang dilakukan adalah lebih memfokuskan kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Jadi perbedaannya adalah tentang informan. Oke, literatur yang ke-8 dari Nurusakinah Daulay dengan berjudul Motivasi dan Kemandirian Belajar pada Mahasiswa Baru. Nah, penelitian yang dilakukan ini membuktikan pentingnya motivasi belajar dalam membantu mewujudkan kemandirian belajar pada mahasiswa yang baru. Nah, perbedaan penelitian sebelumnya membahas pentingnya motivasi belajar untuk mahasiswa baru, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang gegar budaya pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta terhadap interaksi sosial yang terjadi. Literatur yang ke-9 dari Ratna Yunita Setiani Subarjo yang berjudul Perbedaan Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Baru di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Non-Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Hasil dari ini, penelitian dari Mbak Ratna adalah ada perbedaan derajat kecemasan dan depresi yang bermakna antara mahasiswa baru Fikes dan non-Fikes, di mana mahasiswa baru Fikes memiliki rata-rata
skor NSQ dan BDI yang lebih tinggi, dengan kata lain lebih cemas dan lebih depresif daripada mahasiswa non-VK. Penelitian sebelumnya membahas tentang perbedaan tingkat kecemasan pada mahasiswa baru, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang gegar budaya pada mahasiswa baru yang berpengaruh terhadap interaksi sosial dan pola hidup. Ya, selanjutnya yang terakhir dari Utia Estiane, yaitu tentang pengaruh dukungan sosial sahabat terhadap penyesuaian sosial mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi. Nah, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dukungan sosial sahabat terhadap penyesuaian diri mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi sebesar 4,8%, 9,5,2% pengaruh disebabkan oleh dimensi-dimensi lain dari dukungan sosial sahabat dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial terhadap lingkungan perguruan tinggi lain yang tidak diteliti oleh penulis. Nah, penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh dukungan sosial terhadap penyesuaian sosial mahasiswa baru, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang gegar budaya terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terhadap interaksi sosial. Oke, selanjutnya masuk dalam variabel. Istilah kultur shock pertama kali diperkenalkan oleh Ober 1960 untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya yang baru. Dalam hal ini, membuat efek tersendiri pada setiap individu menjadi proses dalam beradaptasi. Interaksi merupakan hal yang mendasar untuk memahami dan juga mengenal kehidupan satu dengan yang lain di lingkungan sekitar. Interaksi sosial memberi potensi besar dalam mempengaruhi proses pengenalan dalam beradaptasi dengan budaya dan juga gaya komunikasi individu ataupun suatu kelompok. Komunikasi ini sendiri menjadi sebuah kesempatan untuk lebih memberikan dampak pengetahuan dalam kehidupan sosial yang ada. Penelitian yang dilakukan meneliti tentang gegar budaya pada mahasiswa ilmu komunikasi terhadap interaksi sosial yang ada dan juga penyesuaian terhadap lingkungannya. Ya, selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan cara pandang dan juga menjadi kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Menurut Sugiono 2013, paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel pada penelitian yang dilakukan menggunakan paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif merupakan cara pandang seseorang dalam hal interaksi sosial dan juga kehidupan. Neumann 2014. Penelitian yang dilakukan sangat bersinergi dengan paradigma interpretatif karena mencangkup kehidupan sosial dan dalam subjek peneliti ini. Yang selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2013, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau disebut dengan eksperimen di mana peneliti sebagai instrumen, teknik, pengumpulan data, dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih meningkatkan pada makna. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif karena ingin mengetahui cara deskriptif dan data yang informatif dengan hubungan interaksi sosial pada studi kasus yang diteliti. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan secara mengedepankan analisa dan juga mendefinisi yang jelas secara deskriptif. Menurut Creswell dan 2018, kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami pada proses dan pemaknaan yang dilakukan dengan cara observasi dan juga wawancara. Teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan merupakan kerangka proses dalam penelitian untuk diteliti, menentukan informan guna menghasilkan sebuah data dalam penelitian. Menurut Sugiono 2016, penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling.
penelitian yang dilakukan menuju pada informan, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dikarenakan ada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang merantau dari berbagai daerah. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data dari informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian yang dilakukan, menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi menurut Sugiono 2013. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya, ada metode pengukuran data. Oke, metode pengumpulan data, pengukuran data yang pertama ada keabsahan data. Keabsahan data merupakan bagian hasil yang menunjukkan kebenaran atas penelitian yang dilakukan. Menurut Neumann 2014, keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu hasil data penelitian yang lebih menekankan pada data daripada populasi dan sampel pada penelitian. Yang kedua ada reliability coding. Reliability coding merupakan sebuah kerangka proses dalam penelitian dalam mengategorikan data dan pola dari hasil pengumpulan data yang bertujuan untuk hasil penelitian. Menurut Sugiono 2016, uji reliabilitas pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara audit data kepada para ahli di bidangnya untuk menganalisis seluruh kegiatan penelitian. Pada penelitian ini, kegiatan penelitian diaudit oleh dosen pembimbing sebagai auditor pada penelitian yang dilakukan reliability coding. Sangat dibutuhkan untuk menentukan dan menganalisis data yang dikumpulkan menjadi hasil yang jelas secara deskriptif. Selanjutnya, ada metode analisis data. Metode analisis data. Analisis data merupakan proses yang dalam penelitian guna memahami data yang diperoleh dari informan yang telah diteliti. Menurut Sugiono 2013, bahwa analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari. Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisa data agar memperoleh data yang dapat dianalisis hingga menjadi hasil yang deskriptif. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan adalah dalam menentukan informan, karena karena sampel dalam penelitian ini tidak banyak. Kelemahan penelitian yang dilakukan adalah dalam menentukan hipotesis, sementara karena dalam menentukan informan yang signifikan. Nah, selanjutnya ada lampiran. Di sini ada tabel operasional konsep. Nah, dalam sini konsepnya ada komunikasi lintas budaya dengan variabel kultur shock, dan ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama ada perasaan atau afektif, yang terdapat 3 indikator. Indikator yang pertama adalah individu mengalami kecemasan. Yang kedua, individu mengalami kebingungan atau curiga. Yang ketiga, sedih karena datang di tempat yang tidak familiar. Yang kedua, dimensi kedua ada perilaku atau behavior. Nah, terdapat 3 indikator. Yang pertama, individu mengalami kekeliruan dalam pola hidup sehari-hari. Indikator yang kedua, mengalami pola hidup yang berubah seperti kesulitan tidur, sakit, dan hilang nafsu makan. Yang ketiga, menimbulkan kesalahpahaman dan dapat menyebabkan pelanggaran. Dimensi yang ketiga adalah pikiran atau kognitif, yang terdapat juga 3 indikator. Indikator yang pertama memiliki pandangan negatif. Yang kedua, merasa keanehan dengan dirinya sendiri karena berada di lingkungan yang baru saja ditempati. Yang terakhir, kesulitan bahasa karena jauh dari tempat asal. Oke, draft pertanyaan wawancara. Apakah pola hidup Anda berubah saat berada di tempat yang baru? Pertanyaan kedua, apakah hal-hal yang membuat Anda dalam fase adaptasi dengan tempat baru? Yang ketiga, apakah Anda merasakan perbedaan yang signifikan dengan budaya sebelumnya? Yang keempat, apakah Anda merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru seperti bahasa dan lain sebagainya? Yang kelima, bagaimana cara Anda untuk mengatasi perubahan dan juga fase yang Anda rasakan? Yang keenam, apa hal yang Anda lakukan untuk menghadapi perbedaan dengan budaya sebelumnya?
Dan pertanyaan terakhir, dukungan seperti apa yang Anda butuhkan dalam berada dalam situasi seperti ini atau keadaan seperti fase adaptasi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi metode penelitian kualitatif dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kesalah kata atau tindakan dari saya. Mohon maaf, saya Riza Prasetyo Adi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.